Sedikit Atletico Madrid nih coach. Kemarin Atletico Madrid menang dengan 10 pemain. Julian Alvarez cetak 2 gol. Gol yang pertama luar biasa, determinasi tinggi, dan gol kedua karena kerjasama sama Korea. Nah, dengan bandrol harga yang dibayarkan oleh Atletico Madrid ke Manchester City, worth it atau masih belum proven kah, atau yang tadinya mungkin sekarang flop jadi top, atau Pemain ATM yang dibeli dengan bandrol di atas 70 juta lah. Siapa yang berhasil? Felix Fail. enggak, yang lain Yang benar-benar mahal ya? Iya. Kagak ada. baru kali ini sih mungkin yang nggak terlalu ada impactnya lah. Apakah lu nggak bisa nilai Alvarez hanya dengan 1-2 match? Secara konsisten so far dia ada impactnya nggak? Itu. Apakah worth it 80 juta? Kalau so far sepanjang perjalanan Atleti sih kelihatan ya dia impactnya sama efeknya sih. Iya. Dan dari situ bisa lihat at the end of the road nanti akhir musim worth it or not. Ya kan? Ini sama kayak Rice dibeli 100 juta worth it or not. Sangat. Untuk gue sih worth it. Ini karena yang lain bapuk aja tuh. Bawa ya. Sama pelatihnya bapuk, jadi tapi hampir tiap pertandingan dia punya kontribusi. Betul. Tapi kalau si Sancho 80 juta, 90 juta udah gue 100 juta gue ini pemain bapuk. Anthony lah. Anthony lagi. Tapi ngomongin Atletico semalam, gue rasa match yang bener-bener learning curve banget buat Alonso gitu. Dia kayaknya dapat pembelajaran yang berharga banget. Ketemu pelatih yang kalau ada pelatih-pelatih nakal nih, paling nakal tuh dia gitu. Bisa gue bilang di pelatih Eropa yang paling bisa ngebawa. Alonso gue ngeliat ke bawah juga permainannya sama Atletico dengan cara identik Atletico kayak gimana. Atletico main dengan 10 orang. 10 orang. Gol cuma 2 tapi dua-duanya jadi gol. Iya, dan pemain Leverkusen jadi kepancing, bahkan jadi 10 on 10 kan jadinya. Si Hincapie jadi kena kartu merah. Jadi bener-bener pelajaran berharga banget buat Alonso. Ketemu tipe pertandingannya kayak begini. Dan bagi Atletico, gue ngeliat di musim ini ya mereka juga jadi pesaing buat juara La Liga juga ya. Gue ngeliat sih mentalitasnya oke sih. Dan kedalaman skuad musim ini berhasil lebih baik dibandingkan musim lalu. Dan data juga menunjukkan di musim ini mereka dari segi mentalitas 14 gol dari 30 pertandingan di musim ini berhasil dia cetak di menit 87 ke atas. Jadi dari segi kualitas dan mentalitas gue ngeliat perkembangan yang cukup signifikan dari anak asuhnya Simeone di musim ini khusus. Gue pengen balik lagi ke Koci malah ngelihat performa Atletico yang cukup konsisten ini, tidak hanya di Liga namun di Liga Champions. Untuk di La Liga, Koci, ini akankah bisa menjadi kontender terkuat bagi Real Madrid dan juga Barcelona? Apa mungkin bisa meraih gelar juara nantinya? Gue sih nggak punya. Gue sebagai fans Barca gue nggak punya hope yang murni karena pemain lu terlalu muda dan nggak konsisten. Bukan dari permainan atau apa. Lu bisa jadi juara bukan karena lu menang lawan tim-tim besar. Karena poin tim kecil lawan lu menang rank 1 atau rank 20 tetap 3 poin kan. Namanya konsistensi membuat lu juara. Dan ATM punya kapasitas itu. Bukan Barca. Enggak musim ini. Mungkin musim ini untuk Klopp membuat pondasi yang kuat lah. Tahun depan semoga ada duit karena katanya dapat 150 dari Nike, signing fee. Terus dari jual VIP box dapat duit lagi. Semoga tahun depan mereka bisa beli pemain yang diinginkan oleh Flick, baru Barca bisa bersaing. Minimal pemain depan harus ada pelapisnya yang lebih bagus. Lewy udah tahun depan 35 tahun. Veteran banget. Ya udah tua banget kan. Nah Rafinya juga enak, nggak ada itunya pelapisnya sama sekali. Nah kalau ada Rashford mungkin bisa jadi pelapis atau mungkin Rafinya bisa taruh di belakangnya Lewy kan, free roll. Tapi kembali ke ATM, ya definitely ATM salah satu title contender. Cuman Madrid ini kan luar biasa dengan begitu banyak pemain individual yang kualitasnya bisa membuat perbedaan kan. Jadi mereka nggak main bagus, mereka sering nggak main bagus, but they win the game. Jadi kalau lu bicara juara-juara, ya tetap Real Madrid yang punya peluang lebih besar. Habis itu ATM, baru Barca. Kecuali Madrid dilanda banyak cedera. Itu baru bisa kayak Barca hilang Yamal aja goyang langsung. 1 bulan goyang banget. Dan goyang lah Yamal doang loh. Dan gue sepakat sih untuk jadi juara di Liga tuh bukan soal lu menang ketika main bagus gitu, tapi menang ketika lu main jelek juga. Itu Atletico sejauh ini bisa menunjukkan. Kayak Liverpool. Liverpool main bagus terus. Ada jeleknya tapi 3 poin tetap dikantongin. But they win the game. Tapi kalau untuk Atletico musim ini mereka udah terbukti ngelakuin itu bisa. Mereka tahu persis gimana cara untuk bisa menangin secara istilahnya scrappy win. Di akhir-akhir mereka nyuri gol tuh mereka sanggup ngelakuin. Dan itu sih pembeliannya sejauh ini Lenormand itu spot on. Habis itu strikernya juga Sorloth juga bagus. Dan Gallagher out of nowhere nyata setiap kali dibutuhkan bisa-bisa juga gitu. Cocok emang banget. Dia sering main, bukan cadangan kan. Tapi setiap kali dikasih kesempatan cocok banget sama Simeone banget gitu cara mainnya. Jadi pintar
fair sih pembelian Atletico di musim ini dan layak jadi contender. Gallagher nggak nyangka sih gue. Tapi cocok Nggak ada banget yang sama nyangka sih. Simeone. Tapi memang tipikal pemain Simeone. Iya, Fighter, petarung. ya. Gallagher iya banyak otot dikit otak. tipikal lah gitu. Ya, jadi kalau kita lihat memang tadi semalam ya banyak pertandingan dari Liga Champions yang hasilnya luar biasa di banyak. Yang luar juga biasa itu kita. Juve. Ya Juve kan sering. Ke 209-nya seri. Terlalu banyak. Tahan mulu. Di liga aja 13 kali seri loh. Unbeaten, tapi Unbeaten. seri banyak ya. Unbeaten tapi seri 13 kali seri dari 21 match. Ternyata Champions League seri lagi lawan klub Brugge loh. Nah, jadi makanya Champions League kan selalu memberikan Cerita pertandingan-pertandingan yang nggak terduga, Iya, benar. nggak ketebak gitu kan. Jadi banyak hal. Nah kalau Juve terduga ya. Habis menang seri itu udah wajar Iya. banget Juve itu.